Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Safina Salsabila, biasa dipanggil dengan Safina, dari kelas 6C PAI Pagi, program studi pendidikan agama Islam, Sekolah Tinggi Mahdali Al-Hikam, Malang. Pada video kali ini, saya Safina akan menerangkan terkait sejarah pendidikan Islam yang berfokus pada masa pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam. Apa sih itu masa pertumbuhan dan perkembangan pendidikan agama Islam? Lalu apa saja yang terjadi di dalamnya? Maka dari itu, tanpa perlu berlama-lama, mari kita cek videonya. Selamat menyaksikan. Jadi, sebelum kita masuk pada pembahasan, perlu kita ketahui bahwasanya dalam sejarah berkembangnya pendidikan agama Islam dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, pada masa Nabi Muhammad yang terjadi pada tahun 610 sampai 632 Masehi. Lalu, periode kedua terjadi pada 633 Masehi sampai 750 Masehi, di mana masa ini dinamakan dengan masa pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah yang akan kita jelaskan setelah ini. Lalu periode yang ketiga, yakni periode masa kejayaan yang terjadi pada tahun 750 sampai 1258 Masehi yang terjadi pada masa Bani Abbasiyah. Kita masuk pada pembahasan ya. Jadi pada masa pertumbuhan pendidikan Islam, yang pertama dimulai dari Nabi Muhammad tadi, lalu dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin yang berawal dari 632 sampai 661 Masehi, di mana pendidikan Islam pada masa itu berbasis masjid atau halaqah atau lingkaran pendidikan. Kurang lebih sama seperti pendidikan pada masa Nabi Muhammad. Di dalamnya mengajarkan Al-Quran, hadis, dan dasar-dasar ilmu hukum Islam. Lalu berlanjut pada masa Bani Umayyah pada tahun 662 Masehi sampai 750 Masehi, di mana pada masa ini pendidikan Islam itu sudah melakukan ekspansi wilayah, sudah melakukan penyebaran pendidikan Islam di selain wilayah non-Arab, di mana juga ilmu-ilmu tersebut sudah mulai berkembang, seperti adanya ilmu nakliyah yaitu Al-Quran hadis itu sudah berkembang, dan adanya ilmu akliyah berupa filsafat, sains, dan lain sebagainya. Lalu apa saja ya pusat pendidikan pada masa itu? Jadi pada masa itu pusat pendidikan agama Islam terbagi menjadi 3 lembaga pendidikan klasiknya. Yang pertama ialah pasti masjid. Masjid menjadi pusat pengajian Al-Quran, hukum-hukum, dan bahasa Arab. Selain masjid, ada juga yang dinamakan dengan lembaga madrasah. Madrasah ialah lembaga pendidikan formal pertama kali, seperti madrasah nizamiyah di Baghdad. Lalu ada juga lembaga perpustakaan dan rumah sakit, di mana perpustakaan dan rumah sakit ini ialah menjadi suatu lembaga pendidikan yang menjadi pusat penelitian dan pengajaran juga. Jadi pada masa itu sudah ada lembaga-lembaga yang pertama kali menjadi pondasi pendidikan agama Islam yang hingga saat ini masih terus berkembang. Lalu setelah kita mengetahui apa saja lembaga-lembaga yang berkembang pada masa itu, lalu ada juga pusat-pusat kota keilmuan. Yang pertama ada Baghdad. Baghdad dikenal sebagai pusat kota keilmuan karena adanya Bait Al-Hikmah atau House of Wisdom, di mana tempat tersebut menjadi pusat penelitian dan penerjemahan. Selain itu, ada juga Cordoba, Spanyol, di mana pada kota itu terdapat madrasah dan perpustakaan yang juga menjadi tempat pengajaran serta penelitian, yang mana madrasah dan perpustakaan tersebut di bawah naungan dinasti Umayyah Andalusia. Lalu ada juga Kairo di Mesir,
atau Timbuktu, Mali, yang mana pada kota tersebut terdapat pusat studi Islam dan perdagangan ilmu pengetahuan. Oke, setelah kita mengetahui masa pertumbuhan pendidikan Islam pada saat itu, maka kita masuk pada perkembangan pendidikan Islam. Pada perkembangan pendidikan Islam saat itu sudah mulai berkembang ilmu-ilmu pengetahuan. Salah satunya ialah ilmu pengetahuan matematika yang dicetuskan oleh Al-Khwarizmi, ilmu kedokteran yang dicetuskan oleh Ibnu Sina, dan astronomi yang dicetuskan oleh Al-Bairuni. Selain ilmu pengetahuan, selanjutnya yang berkembang ialah pada bidang sastra dan tasawuf, di mana pada bidang ini salah satunya ialah karya dari Imam Al-Ghazali yang berjudul tentang 1001 Nights. Selain ilmu pengetahuan dan sastra tasawuf juga mengalami perkembangan, yakni bidang seni dan arsitektur, di mana pada bidang seni arsitektur ini ditandai dengan dibangunnya masjid-masjid yang megah. Salah satunya ialah Masjid Agung Damaskus di Spanyol. Jadi teman-teman, kesimpulannya ialah masa pertumbuhan dan perkembangan pendidikan agama Islam ialah terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah, di mana di dalamnya telah ada lembaga-lembaga pendidikan seperti masjid, madrasah, perpustakaan, dan lain sebagainya. Juga terdapat pusat-pusat kota keilmuan seperti Baghdad, Cordoba, dan Mesir. Ilmu yang berkembang pada masa itu juga banyak, yaitu ilmu pengetahuan seperti matematika, kedokteran. Lalu juga ada yang berkembang itu pada bidang seni dan arsitektur, selain itu juga sastra dan tasawuf. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang kalian dengar semua bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.